teman-teman itu, nanti dari selanjutnya di sini akan memasukkan tugas kerja kami itu dengan judul sudut antara dua bidang. Di sini yang pertama yang kami hormati Bapak Dr. Suci Sabil, MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Siska Amelia dengan NIM A1C222-069, yang kedua Ipsat Amelia dengan A1C222-064, lalu ada Sistiana dengan NIM A1C222-065. Langsung kepada ringkasan dari proyek kami itu dalam tulisan ini kami akan memaparkan tentang materi sudut antara dua bidang dan akan divisualisasikan menggunakan aplikasi GeoGebra. Menurut pemahaman kami, materi tentang sudut antara bidang ini cukup sulit untuk dipahami, dan pada tugas ini kami akan menunjukkan bagaimana sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang dalam geometri analitik ruang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis tegak lurus pada masing-masing bidang dari titik perpotongan kedua bidang. Sudut ini dapat dihitung dengan menentukan garis perpotongan kedua bidang, kemudian menggambar garis bantu yang tegak lurus terhadap garis perpotongan pada masing-masing bidang. Sudut yang terbentuk antara kedua garis bantu tersebut adalah sudut antara dua bidang. Oleh karena itu, kami juga menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memvisualisasikan dan mempermudah pemahaman materi serta memahami konsep tentang sudut antara dua bidang. Lalu di sini materinya yaitu tentang sudut antara dua bidang. Adapun tujuannya yaitu menunjukkan secara visual bahwa yang pertama, sudut antara dua bidang adalah sudut yang terbentuk dari dua pernormal pada F3. Yang kedua, yaitu sudut antara dua bidang dapat ditentukan dengan nilai kosinus. Yang ketiga, yaitu dua bidang yang berpotongan menghasilkan dua sudut yang berpotongan. Selanjutnya, adapun konsep yang terkait materi yang dibahas adalah yang pertama yaitu vektor normal, yang kedua yaitu dot produk atau perkalian dua titik, dan aplikasi yang digunakan itu GeoGebra. Itu langkah-langkah pembuatan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini selanjutnya untuk langkah-langkah pembuatan, kita dapat beralih ke aplikasi ataupun web GeoGebra-nya. Yang pertama, kita buka file ataupun website GeoGebra, lalu kita pilih View 3D Graphic karena ini merupakan bangun ruang. Nah, langkah yang pertama, kita gunakan tool, di sini ada tool plane, untuk membuat bidang U. Nah, di sini bidang U-nya dengan persamaan 2X dikurang 3Y dikurang 2Z ditambah 9 itu sama dengan 0. Kemudian kita gunakan lagi bidang tool plane ini untuk membuat bidang yang kedua di sini yaitu bidang V dengan persamaannya 3X ditambah 3Y dikurang 2Z ditambah 9 itu sama dengan 0. Kemudian kita buat garis F menggunakan tool intersect to surface di sini. Nah, dari situ kita dapat garis F yang merupakan garis segmen perpotongan antara bidang V dan juga bidang U. Kemudian dengan cara yang sama, kita buat garis G dengan menggunakan tool intersect to surface. Di sini kita dapat tentukan garis G-nya. Begitupun untuk garis H. Kemudian, di sini kita dapat membuat titik bantu, yaitu titik bantu A, yang menggunakan tool intersect. Ini tool intersect. Maka kita dapat garis titik A. Selanjutnya, kita buat garis I dengan menggunakan tool perpendicular line. Di sini, perpendicular line. Maka kita dapat garis G yang merupakan garis tegak lurus antara titik A ke bidang U. Dengan cara yang sama, kita cari lagi garis tegak lurus antara titik A terhadap bidang V, di mana garis ini kita beri nama garis J. Selanjutnya, kita buat titik bantu kembali dengan menggunakan tool intersect, yaitu merupakan di sini merupakan titik bantu
dari perpotongan garis I ke bidang U. Selanjutnya kita buat kembali titik bantu C menggunakan tool intersect yang merupakan perpotongan garis J ke bidang V. Selanjutnya kita buat kembali garis K menggunakan tool perpendicular line untuk menentukan garis tegak lurus antara titik C dengan garis F, dinamakan dengan garis K. Selanjutnya, kita buat juga garis L, di mana garis L ini adalah garis tegak lurus antara titik B, titik bantu B tadi, dengan garis F yang merupakan garis perpotongan antara bidang U dan di bidang V. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sudut dari di sini itu vektor A ke B dan vektor AC ini merupakan sudut alfa, di mana sudut alfa ini besarnya 87,04 derajat. Kemudian kita untuk mencari sudut segmen dari alfa ini, kita dapat membuat titik bantu di sini titik D. Maka kita cari sudut dari titik D ini menggunakan tool angle sudut titik di mana D ini merupakan sudutnya. Maka didapatlah sudutnya kita beri nama sudut theta, di mana sudut theta ini dengan besaran 92,96 derajat. Selanjutnya kita ke langkah penggunaan. Baiklah, untuk langkah-langkah penggunaannya, kita dapat menggunakan media yang telah dibuat tadi dengan membuka link file product. Lalu selanjutnya itu kita dapat menampilkan bidang U dengan persamaan 2X dikurang 3Y dikurang 2Z ditambah 9 sama dengan 0. Yang ketiga sama kita dapat menampilkan bidang V dengan persamaan 3X ditambah 3Y dikurang 2Z ditambah 9 sama dengan 0. Lalu yang keempat kita menampilkan garis F, selanjutnya menampilkan garis G, lalu menampilkan garis H, dan selanjutnya lagi yang ketujuh itu menampilkan titik bantu A, yang kedelapan menampilkan garis I, yang kesembilan menampilkan garis J, lalu yang ke-10 itu menampilkan titik bantu B, yang ke-11 menampilkan titik bantu C, yang ke-12 menampilkan garis K, lalu yang ke-13 menampilkan garis I, ke-14 menampilkan sudut antara garis I, lalu yang ke-15 menampilkan titik D, dan yang terakhir itu kita dapat menampilkan sudut dari titik BDC, di mana sudut ini kita beri nama dengan sudut theta yang merupakan suplemen dari sudut A. Terakhir, penutup, itu kesimpulannya, sudut antara dua bidang adalah sudut yang terbentuk dari dua vektor normal pada R3. Sudut antara dua bidang dapat ditentukan dengan nilai kosinus. Dua bidang yang berpotongan menghasilkan dua sudut yang berpotongan, sehingga sudut antara dua bidang dapat dihitung dengan cos theta sama dengan A1 A2 ditambah B1 B2 ditambah C1 C2 per akar A1 pangkat 2, B1 pangkat 2, C1 pangkat 2 dikali akar A2 kuadrat, B2 kuadrat, C2 kuadrat. Link file produknya tertera. Baiklah, itulah tadi pemaparan proyek kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.